Tergantung dari keluarga. Itu mahar itu untuk apa sih sebenarnya? Maksudnya untuk siapa? Sebenarnya apa namanya, kalau misalnya dipikir-pikir juga, sebenarnya mahar itu diberikan oleh laki-laki di keluarga perempuan itu. Keluarga perempuan itu juga memakai untuk kebutuhan ini pesta dan kebutuhan keluarga baru itu nanti sebenarnya kembali gitu loh. Diputar. Diputar sama diputar juga tapi ya. Ya kayak gitu. Tapi ya kalau patokannya sebesar itu kan Tuhan. Ya iya, itu yang menurut saya sih itu juga nanti yang membuat kadang keluarga baru itu kan apa namanya itu kewalahan gitu loh, mengalami kesusahan dalam keluarga, apa namanya bayar utang ini dan utang ini. Apalagi kalau laki-lakinya kan contohnya dia hanya ada uang modalnya aja hanya 20 juta, tiba-tiba dari pihak keluarga minta 100 juta. Itu kan yang dari 20 ke 100 itu berapa juta ya kan? Masih Ya, jauh sekali. harus mungkin pinjam uang bunga dan segala macamnya kan yang membuat nanti keluarga baru itu susah dilunasin. tapi pernah nggak ada mendapati kayak keluarga yang tolerir, ya udah nggak usah lah mahar, takutnya anaknya kelilit utang dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira? Ada sih, tetapi bukan berarti maharnya itu nggak ada. Ada, tapi apa namanya sesuai dengannya yang laki-laki sanggup. Misalnya laki-lakinya sanggup 20 juta ya udah 20 juta, nggak ada lagi apa namanya yang tawar sampai tambah lagi lah gitu kan, nggak ada lagi, secukupnya laki-laki. Nah ini ayo kan, ini kalau kita ngomong yang Nias ini kan maharnya ini cowok yang denger kayaknya langsung insecure gitu kan, langsung aduh, mau minang cewek Nias kerjanya harus bagus, Harus ada modal. 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 Nah ini kalau misalnya kita maaf ya orang Jawa katanya mahar itu murah gitu. Murah. Ini gimana sih tanggapan Ayu sebagai orang Jawa nih? Iya, kebanyakan dari kita tuh kan memandang perspektif kita itu tentang orang Jawa itu kayak murah gitu kan. Maharnya maksudnya bukan orangnya loh ya, nggak salah. Maharnya itu yang murah gitu. Tapi sebenarnya tuh enggak, sama aja kayak budaya lainnya, sama adat itu dan lain sebagainya. Sebenarnya mahal, apalagi menggunakan adat Jawa gitu. Itu juga mahal. Cuman ya itu tadi, karena udah perspektifnya mereka salah, jadi udah terkenal dengan apa murah gitu, wanita Jawa murah gitu. Cuman bukan murah maharnya, bukan orangnya gitu. Soalnya saya pernah dengar orang lagi nih, yaudah wes nggak usah nikah sama orang yang punya mahar, mending sama orang Jawa aja, gampang gitu. Ini gimana nih tanggapan Ayu? Sebenarnya salah ya, karena kan yang gimana ya, saya juga orang Jawa gitu kan, ya harus meluruskan ini gitu. Jadi kenapa kalau misalnya murah, kan memang dulu itu salah satu ini tetangga saya ini juga kayak gini juga. Jadi tergantung sama itu tadi, keluarga dari wanita gitu. Kan kadang wanita apa sangat mencintai laki-lakinya kan, tapi laki-lakinya mohon maaf kayak nggak punya gitu. Jadi orang tua itu sebenarnya kayak kasihan gitu kan, kalau misalnya terlalu diminta berlebihan gitu, kayak 1 juta dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu semampunya laki-laki gitu. Akhirnya si orang tua juga kasihan, akhirnya ya udahlah, yang penting anak saya senang dengan calon suaminya gitu. Nah dari situlah mungkin orang-orang juga beranggapan murahnya dari situ gitu loh. Sebenarnya enggak juga. Tapi kalau dihitung-hitung resepsinya juga mahal gitu, apalagi adat, sampai dekorasi dan lain sebagainya gitu. Nah aja, itulah. Mindsetnya yang harus dirubah. Karena sebenarnya kalau cuman yang tanggung satu pihak gitu kayaknya berat. Tapi kan tadi RD bilang mahar itu sebenarnya berputar kan? Berputar. Nggak stuck di perempuan aja. Enggak. Saya kan ada kayak suku-suku lain ya, ada air susu ibu, keringat daripada om-omnya yang sudah jaga dia. Kan itu kan harus ada juga yang seperti dikasih ya, gitu. Harus dikasih juga mereka. Nah, Ayu pernah nggak sih bertentangan atau pernah akhirnya kayak masalah hanya karena kayak tadi Ayu bilang? Pernah sih, karena kan kamu aja ya gitu kan, Cila. Iya, pantas kayak gini gitu kan dikata-katain gitu. Tapi ya karena saya nggak merasa kayak gitu kan, jadi ya udah bodo amat gitu, orang mau ngomong apa. Yang penting saya nggak merasa dan suku saya itu nggak gitu sebenarnya gitu. Tapi berusaha menjelaskan nggak pernah? Sudah berusaha menjelaskan. Oh, jadi kalau dijelaskan, oh gitu ya, iya, oh ya sudah. Nanti kalau beda orang lagi, tanya lagi kayak gitu. Jadi saya jelasin lagi gitu terus. Emang sudah mulai ya, memang sudah mulai dia. Orang-orang juga mandang orang Jawa itu nggak salah. Gitu.
Oke, itu. Nah, kalau RD nih, kalau misalnya kita lihat maharnya, saking mahalnya kayak begini, pernah nggak sih orang bilang, "Alah jual apa?" Sering malah itu yang Nah, ya sering. kan? Apalagi kalau misalnya sekarang kan sudah banyak channel-channel gitu-gitu kan, terus ada kayak acara-acara pernikahan, terus menjelaskan tentang maharnya, uang pernikahan dan segala macam itu banyak yang komen. Ini memperjual anak atau mengadakan acara untuk anaknya ini. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang saya ketahui ya untuk mahar itu apa namanya, itu orang tua minta mahar yang besar itu sebenarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari laki-laki itu, sehingga pada saat ada masalah di antara mereka berdua ini nanti kalau sudah berkeluarga, laki-laki ini tidak mudah meninggalkan anak perempuannya gitu sebenarnya. Karena mungkin kalau misalnya contohnya saya menikah dengan perempuan ini, tiba-tiba ada masalah kan, bertengkar. Ya saya ingin mau meninggalkan dia, tapi saya ingat lagi, saya sudah bayar ini banyak sekali uang ya, kalau misalnya 10 juta, 20 juta nggak apa-apa. Tapi ini sudah 100 juta kan. Jadi akhirnya ya udah mikir-mikir, saya nggak mau meninggalkan dia lah. Kan teman kan, nggak mungkin saya nikah lagi nanti dengan bayar 100 juta lagi. Saya miskin hanya bayar itu aja. Seperti itu sebenarnya pemikiran orang tua tentang anaknya, sehingga dia minta yang seperti itu. Tapi makin kesini emang agak sedikit salah nggak sih? Kalau menurut saya untuk saat ini salah banget ya. Bukan saya menyalahkan 100%, tetapi kalau misalnya kita melihat lagi dari keadaan kita itu loh. Sekarang kan banyak orang, anak-anak pulaunya sendiri ya, cowok dan cewek itu nggak mau nikah di Nias. Hanya gara-gara mahar. Nanti orang tuanya minta, contohnya saya nikah sama orangnya sendiri. Akhirnya kami putuskan nggak usah nikah di Nias, nanti diminta lagi 100 juta, kan kita nggak ada uang. Kalau Erdi, mau nikah sama orang Nias apa orang luar Nias? Oh, saya sendiri milihnya kalau misalnya ada ada peluang untuk masuk di Nias, tapi kalau enggak ya nggak mungkin saya memaksa diri ini. Saya pengalaman juga dari orang tua saya kan begitu. Tapi masih mau ya kembali ke Nias? Masih lah, saya nggak mau. Maksudnya sama cewek Nias gitu. Oh, itu mikir-mikir lagi. Sama juga ya, mikir-mikir juga. Oke. Kayaknya kita sudahi ya pembicaraan kita soal mahar. Kayaknya tadi makin insecure nih cowok-cowok. Soalnya baik Jawa, Lampung juga tetap Sama aja. sama aja bos. Jadi kalau mau nikah itu butuh banyak banget persiapan. Nah, saya pengen tahu nih kain adatnya orang Nias itu apa sebutannya ya? Apa namanya? Warnanya sedikit ini ya, kayak greng-greng gitu. Iya. Warnanya terang. Nama bajunya itu apa ya? Saya sendiri kurang tahu juga ya nama bajunya. Yang penting dia ada kayak bentuknya itu merah, yang berdominan dengan merah. Mirip kayak orang Batak ya? Kain kulot. Hampir-hampir sama, tetapi nggak sama gitu, jauh banget. Nah, buat teman-teman kalau tahu apa nama kain adatnya orang Nias boleh komen nih kalau Ayo, tiga. Ya, kalau dari Lampung kena itu siger sama kain tapis. Apa itu? Jadi kain tapis itu bisa buat selempang Tapis. bisa. Bukan. Selempang juga bisa, buat orang juga bisa. Jadi kalau pernikahan asli adat Lampung itu menggunakan siger, kemudian kain tapis, terus ada selempangnya gini. Itu biasanya dominan dengan warna hitam, kuning, merah. Ada nggak artinya? Ada, tapi belum tahu lah ya. Mungkin merah itu keberanian. Bisa jadi kayak gitu. Kalau Lampung kayak gitu. Kalau Jawa, Kalau Jawa budayanya yang paling terkenal itu apa? Chris paling. Kris. Iya. masih ada kris kayak penyiraman khusus benar-benar orang Jawa, benar-benar Jawa itu siraman kris. Kalau yang panas sih pegang-pegang gitu biasanya. Tapi katanya orang Jawa, budayanya teman-teman kita yang orang Jawa itu masih berbau mistis. Sangat berbau gitu. Berbau ya. Bukan bau loh ya, Iya. bau mistis. Cuma sama aja sih menurut saya Lampung sama Jawa itu. Cuma kalau Lampung itu mistisnya itu ya pakai cincin sama saja. Cuman dia kayak lebih kekerasan gitu, keras gitu loh. Ya, tapi kalau Jawa itu kayak suara-suara lagu-lagu gitu kan. Sirmungi misalnya itu tuh. Saya sendiri aja kalau denger itu kayak merinding. Memangnya gitu. isinya itu apa sih? Maknanya nggak tahu, maksudnya bukan nggak tahu ya. Tahu saya kayak ya memang dulu zaman dulu gitu mistisnya kayak gitu. Terus
ditambah gamelan gitu kan. Alat-alat tradisional gitu menambah aura mistisnya itu orang Jawa. Tapi mistisnya orang Jawa tuh kalem gitu. Asik. Ya kan kalau nyanyi kan kalau sinden itu dia kalem. Kalem tapi sangat masuk banget. Kalau orang Lampung itu kan keras tapi set gitu loh. Kalau orang Nias masih ada mistisnya. Sudah agak kurang sih sekarang. Kalau dulu ya banyak. Sekarang udah kurang. Sudah Ya? kurang, malah bahkan bisa dibilang sudah mulai hilang malah. Tapi kan Kecuali orang tua yang seperti yang saya bilang tadi yang sudah umur, yang orang tua dulu itu ada yang masih hidup sampai sekarang yang umur 80 atau 70-an itu mereka masih ada. Tapi kan sekarang kan mungkin dalam badan mereka yang lemah dan segala macamnya kan ada lagi gitu. Tapi kan kalau misalnya anak-anak Nias ya, kalau keluar dari pulau Nias sendiri biasanya bawa kayak itu pegangan gitu. Itu sih sebenarnya nggak terlalu ini, bukan untuk apa namanya, bukan untuk kayak yang jahat-jahat gitu sebenarnya, tapi untuk diri sendiri gitu. Kayak misalnya nanti dia dipukul nggak sakit. gitu loh, terus dia dijahatin nggak jadi dijahatin. Waduh, kayak ini ya, kayak untuk menangkal hal-hal jahat gitu ya. Hal jahat. Oke, ternyata semua suku punya ya semua yang berbau-bau mistis Iya, tetap ya. selalu sih ada itu ada. Kalau ini ya, kalau kembali lagi budaya Jawa, mandi 7 kembang. Asik. Itu maksudnya apa sih? Mandi aja gitu. Jadi Mandi memang ada dari sananya memang zaman dulu mandi 7 rupa. Kembang 7 rupa. Kembang melati, kembang kantil, kembang segala macam, pokoknya 7 rupa. 7. Biasanya ditentukan sih sama itu. Biasanya kalau sebelum nikah itu juga, ataupun kalau misalnya hamil 7 bulanan juga itu mesti mandi kembang gitu. Dan biasanya memang biar apa sih sebenarnya wangi? Ya, wangi. mungkin bisa Biar wangi ya. Wangi Tapi memang bukan. tradisional di sana kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya ya pernikahan Jawa itu lagi kalau ada istilah cowoknya dipingit. Apa itu dipingit? Sebenarnya pingitan sama aja ini Pingitan. pingitan, namanya itu pingitan. Jadi pingitan itu lebih ke arah ke cewek sih kalau sebelum nikah itu. Jadi pingitan itu ketika kita sudah melangsungkan lamaran, itu kan cewek sama cowok itu dipingit, artinya dipisah. Nah, dipisah itu misalnya mungkin sebelum 7 hari sebelum menikah itu udah dipisah, artinya udah nggak hubungan, maksudnya nggak sering main bareng ataupun close kontak gitu kan. Supaya terpisah, kenapa? Karena dari dalam perpisahan itu maksudnya 7 hari itu dia tuh kayak merindukan gitu loh, biar tambah rasa rindunya, rasa kepercayaannya Ada itu gunung semakin percayanya semakin percaya kepada calon suami maupun calon istri. Oh, dua-duanya dipingit? Iya, dua-duanya Dipingit. Ya. Tapi lebih itunya supaya lebih yang terutama adalah supaya tidak terjadi hal-hal yang enggak kan. Kalau misalnya sesudah lamaran tapi saya Kabur. tetap kayak main bareng ke sana, main ke sini, main ke situ gitu kan, akhirnya nanti tetangga ataupun orang mengira itu kok nggak benar, masih tunangan, kok belum dipingit dan lain sebagainya. Jadi begitu supaya kita nggak terjadi hal-hal yang negatif gitu loh di luar, mohon maaf kayak buka dan lain sebagainya gitu. Biar yang saya tangkap biar menambah rasa Rindunya, rasa cintanya semakin, aduh kapan ya bisa ketemu sama calon istrinya. Jadi berbeda sekali kita udah lama udah ketemu, terus tiba-tiba kita dipertemukan dengan suasana yang berbeda, bagaikan ratu dan raja gitu, sangat luar biasa sekali. hampir mirip sama LDR ya. Orang-orang yang LDR harusnya kayak gitu ya. Pernah ngerasain? Oke. Nah, ada satu lagi saya mau tanya nih. Kan orang Jawa itu punya penanggalan ya, penanggalan Jawa, Penanggalan Jawa. gitu. Nah, orang Nias punya Ada sih sebenarnya, tapi artinya saya nggak tahu ya. Soalnya hanya orang tua yang tahu itu, kayak arah bulan gitu loh. Kalau misalnya bulannya full itu ada namanya apa ya? Saya lupa pun namanya itu. Yang penting ada lah kayak misalnya, tetapi itu digunakan untuk kayak berkebun, tanam tanaman gitu. Jadi nanti kayak pertanda. nanti kalau misalnya bulannya full itu biasanya tanam kelapa biar kelapanya besar. Gitu maksudnya. Nah, ini kalau penanggalan tahu? Ada kayak Jumat Kliwon, Wage, terus Legi, bukan legi gula ya, manis pahing, bukan pahing dan sebagainya. Itu sih yang saya tahu. Entah penanggalan itu ya. itu khusus orang-orang Jawa sih yang tahu, saya sendiri nggak begitu tahu sih. Tapi memang kalau misalnya kita tinggal di tanah Jawa,
kita bakal kental banget dengan penanggalan. Contoh kalau misalnya saya ke pasar ya, katanya kalau mau pasarnya ramai itu datang pas pahing. Iya. Makanya saya minta jadwal belanja itu pahing aja biar rame. Terus kalau sepi itu entah hari apa seperti itu, ternyata memang punya fungsi ya, karena kepercayaan kembali lagi masih berbau-bau mistis itu, masih mempercayai ada roh-roh yang ikut dan turut kerja. Ternyata sudah hampir 30 menit kita bersama dan berbincang-bincang. Sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini, saya pengen membacakan satu ayat firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-23. Teman-teman di rumah juga boleh buka. Di situ dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Gimana dia? Menurut saya ya, memang segala sesuatu diperbolehkan. Adat-adat itu memang diperbolehkan karena kenapa? Kita makhluk hidup, kita manusia, kita memiliki hak bebas untuk memilih. Tapi belum tentu apa yang kita pilih itu benar gitu, atau berguna. Gitu. Kembali lagi ke diri sendiri. Ya kalau menurut saya semuanya dibolehkan, seperti adat-adat dinas itu boleh juga diperbolehkan, nggak dilarang dan segala macamnya, tetapi nggak semuanya bisa membangun. Kalau Ada positifnya, ada ada positifnya, negatifnya. negatifnya. Contohnya seperti katakan tadi, kalau misalnya maharnya terlalu lah, itu juga membuat orangnya semakin habis dinas nanti. Bukan dinas lagi mereka ada. Ya, tapi kalau misalnya untuk membangun itu harus ada keseimbangan antara adatnya dengan apa yang dibutuhkan, sehingga tidak merugikan dan tidak menguntungkan sebelah Secara pihak gitu. berlebihan. Jadi imbang gitu loh, sehingga ada Damai sejahtera dalam hal tersebut. Jangan sampai habis nikah malah rumah tangganya kacau, Iya, kacau kacau balau dan segala mahal, macam. Iya. dan bayar hutang sana sini. Iya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar kata Paulus, tapi tidak berarti segala sesuatu berguna. Yang penting kita seimbang ya, seperti kata Erdi, kata Ayu juga seperti itu. Budaya jangan sampai kita terlalu, boleh kita lestarikan budaya, tapi jangan sampai kita hidup di dalam budaya itu, dan kita menduakan Tuhan kita. Nah, terima kasih buat teman-teman di rumah yang sudah menyaksikan podcast Stella malam hari ini. Juga terima kasih kepada Kak Yanti dan Kak Ayu yang sudah meluangkan waktunya berbincang dan sharing mengenai kebudayaan. Cukup shock ya untuk kita yang cowok-cowok yang mau meminang orang Jawa juga orang Nias. Tapi tenang, pasti Tuhan menyediakan. Amin. Sebelum kita menutup acara kita malam hari ini, kita akan berdoa. Kak Erdi boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh berbincang-bincang tentang adat dan budaya kami yang ada di daerah kami masing-masing, baik di Nias, di Jawa, dan terlebih juga di daerah-daerah lain. Kami mohonkan kepada Tuhan Allah kami, biarlah dalam setiap budaya-budaya yang ada, kami mempergunakan dan menjadikan itu sebagai sesuatu hal yang membangun kami, memberikan kami motivasi untuk lebih baik hidup lagi, dan menjadikan budaya itu sebagai ciri khas kami bahwa kami adalah manusia-manusia yang mempunyai kreativitas dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan, dan kami juga mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, bukan budaya-budaya kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan dengan tema yang lain dan dengan narasumber kita yang lain. Sampai berjumpa lagi buat Kak Eli dan juga Kak Ayu dan juga semua teman-teman yang di rumah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.